saya akan membacakan tentang pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang biasanya disampaikan secara lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Sakti. Saya akan menyebutkan struktur cerita rakyat. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang tokoh, waktu, dan tempat, dan awal mula cerita. 2. Komplikasi. Gambaran tokoh, cerita, dan waktu, awal mulanya masalah dan memecahnya masalah. Resolusi, pemecah masalah. Koda, amanat atau pesan yang disampaikan oleh pembuat. Nama saya Pranata Kiramansa. Saya akan menyebutkan ciri-ciri cerita rakyat. Yang ke-1 diturunkan secara lisan, yang kedua disampaikan secara turun-temurun, yang ketiga anonim atau tidak diketahui pengarangnya, yang keempat bersifat tradisional, yang kelima mengandung nilai-nilai luhur, yang keenam menggunakan bahasa daerah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Semara Gandhi. Saya akan memberikan contoh tentang cerita rakyat, yaitu Maling Kundang. Maling Kundang memiliki impian untuk menjadi orang kaya dan sukses. Ia pergi merantau ke kota untuk menggapai impiannya tersebut. Saat impiannya tersebut tercapai, ia menikahi seorang wanita cantik dan kaya. Lalu ia pergi pulang ke desa. Ibu Maling Kundang sangat bangga, sangat bahagia saat anaknya tersebut sampai di desa. Namun Maling Kundang tidak mengakui ibunya tersebut. Ibu Maling Kundang tidak terima dan mengutuknya menjadi batu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asyifa Septiala Junaidi. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang timun emas. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Srini. Mbok Srini sangat menginginkan seorang anak. Suatu hari, ia didatangi oleh raksasa. Raksasa itu memberikan biji mentimun ajaib kepada Mbok Srini dan berjanji dari timun itu akan lahirlah seorang anak. Tapi dengan satu syarat, Mbok Srini harus menyerahkan anak itu kepada raksasa saat beranjak dewasa. Dari biji itu tumbuhlah mentimun yang sangat besar. Ketika dibelah, lahirlah seorang anak yang sangat cantik, dan Mbok Srini pun memberi dia nama Timun Mas dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ketika Timun Mas beranjak dewasa, raksasa datang untuk menagih janji. Namun Timun Mas dibekali oleh Mbok Srini dengan 4 benda ajaib. Yang pertama yaitu biji mentimun, kedua garam, ketiga jarum, keempat terasi. Timun Mas pun melarikan diri dari raksasa. Ketika raksasa hampir menangkapnya, Saat raksasa hampir menangkapnya, Timun Mas pun melempari biji mentimun yang merubahnya menjadi hutan yang lebat. Tetapi raksasa itu berhasil melewatinya. Kemudian Timun Mas pun melempari jarum yang merubahnya menjadi bambu runcing yang tajam. Tetapi lagi-lagi raksasa berhasil lolos melewatinya. Kemudian Timun Mas pun menaburi garam yang semula tanah menjadi lautan yang sangat luas. Tetapi sekali lagi raksasa berhasil berenang melewatinya. Tak lama kemudian Timun Mas pun melempari benda terakhir, yaitu terasi, yang menyebabkan lautan tadi menjadi lumpur hisap. Kemudian raksasa pun tenggelam selamanya. Timun Mas pun pulang ke rumah ibunya dengan selamat. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Srini pun hidup bahagia. Terima kasih.